Ya masalah seperti ini ya longgar-longgar sajalah. Karena di kalangan para ulama sendiri menyikapi memperingati hari kemerdekaan yang disebut oleh orang Arab dengan al-yaumil watani, ya, itu sudah lumrah juga di negara-negara kaum muslimin. Gitu. Ya, cuma dengan catatan ya diusahakan memperingati itu jangan dengan hal-hal yang menyelisihi dari syariat. Semisal melakukan maksiat-maksiat gitu ya. Misalnya melek bengi sampai subuh, giliran subuh malah tidur, nggak sholat subuh. Nah itu. Karena yang terpenting itu kan sebenarnya bukan memperingati, mensyukuri. Sebab kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat besar sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pendiri bangsa ini mengakui dengan jujur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Nah, berarti ya itu nikmat yang sangat besar ya harus disyukuri. Dan sebesar-besar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya adalah kita beribadah kepada Allah, murnikan tauhid, ya, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Ya, cuma kalau yang ditanyakan adalah memperingati, ya itu masalahnya longgar-longgar saja. Di kalangan ulama juga ada khilaf masalah itu. Sebagian tidak mengatakan bahwa itu adalah ulang tahun yang dinilai tasyabuh dengan orang kufar, tidak. Karena itu sudah lumrah di seluruh negeri kaum muslimin, sehingga ini masuk dalam perkara adat saja. Jadi kalau cuma kumpul-kumpul, ya di situ mungkin ada makanan-makanannya, ya syukur-syukur ada orang yang berilmu menjelaskan nikmat kemerdekaan begitu, menasehati orang-orang. Momennya sangat pas ketika mereka berkumpul, ayo kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Di antaranya apa? Ayo ngaji. Ya, itu syukur yang paling penting ngaji. Supaya nanti bisa bersyukur yang baik dan benar gitu. Sampean jawab apa? Ngaji nang di, aku gak tahu ngaji. Lah, iki kurang bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kita ingat dulu atau kita mengenang dulu zaman orang tua, kakek, nenek, buyut kita di zaman penjajahan. Ngaji itu susah. Kenapa? Nyawa terancam. Kumpul-kumpul begini nanti didatangi oleh kompeni Belanda. Ada apa ini? Ini jangan-jangan rapat untuk melakukan pemberontakan ini. Kan gitu. Ya, nggak tenang. Susah cari makan, susah. Nyawa selalu terancam. Sehingga nggak kondusif untuk ngaji. Nah, kalau sekarang kita berada di alam kemerdekaan, syukuri. Di antaranya kamu harus ngaji, belajar Islam yang benar. Iya. Yeah. Belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makmurkan negeri ini dengan mempelajari Quran hadis dan mengamalkannya. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah negeri ini menjadi negeri yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ya komentar saya terhadap yang ditanyakan itu, ya kita longgar-longgar saja masalah ini, ya. Hanya saja ya kita menghindari hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Dan kalau bisa ya kita menyampaikan masukan-masukan, nasihat-nasihat ya kepada teman-teman bahwa memperingati kemerdekaan jangan dengan maksiat-maksiat, ya dengan hal-hal yang mubah-mubah saja. Dan yang terpenting ya renungkan tentang betapa besarnya nikmat kemerdekaan. Karena nikmat itu kalau disyukuri Allah akan pertahankan dan akan Allah tambahkan. Tapi kalau dikufuri khawatirnya dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting.